Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya wabah ASF ancam peternak babi di Bali. Gupbi desak pemerintah bertindak cepat. Konflik Timur Tengah berdampak terhadap industri kapal pesiar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, adanya kasus kematian babi di sejumlah wilayah di Bali kembali memunculkan kekhawatiran akan merebaknya wabah African Swine Fever atau ASF. Kondisi ini dinilai mengancam keberlangsungan usaha peternak babi yang masih berupaya bangkit dari dampak wabah serupa pada tahun 2019 hingga 2020 lalu. Ketua Umum Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia atau GUPBI Nasional I Ketut Hari Suyase menyesalkan munculnya kembali kasus kematian babi di beberapa daerah di Bali. Ia menilai pemerintah daerah belum belajar secara maksimal dari wabah sebelumnya, terutama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan biosecurity di lingkungan peternakan. Menurutnya, ASF hingga kini belum memiliki obat maupun vaksin yang sepenuhnya digunakan di masyarakat, sehingga langkah pencegahan melalui biosecurity menjadi cara utama untuk menekan penyebaran virus. Ia juga menyoroti masih rendahnya kewaspadaan peternak meskipun sosialisasi mengenai biosecurity telah berulang kali dilakukan. Perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu penyebaran virus ASF. Karena itu peternak diminta meningkatkan pengawasan dan disiplin dalam menjaga kebersihan serta keamanan kandang. Ia mengingatkan ada 3 langkah penting yang harus dilakukan peternak untuk mencegah penyebaran virus, yakni mengurangi lalu lintas orang keluar masuk kandang, meminimalkan barang yang masuk ke area peternakan, serta membatasi lalu lintas ternak atau hewan di sekitar kandang. Informasi yang didapat di masyarakat itu benar, Pak Yan ya. Yang pertama kita sesalkan itu terjadi. Kenapa Tiang sesalkan? Karena Tiang anggap pemerintah terutama sebagai penjaga wilayah di masing-masing daerah itu tidak belajar dengan baik kejadian di 2019-2020 terkait dengan wabah babi yang terjadi di Bali ini. Ya, artinya apa? Bahwa ada kejadian yang diketemukan di masyarakat kita, itu menurut Tiang ada keabaian dari pemerintah daerah terkait dengan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat ternak terkait dengan biosecurity. Karena sama-sama kita pahami bahwa ASF itu tidak ada obat dan belum ada vaksinnya yang bisa kemudian diterima di masyarakat. Nah, sehingga jawaban satu-satunya adalah biosecurity menjadi jawaban dari pencegahan terhadap virus ASF ini. Terkait kondisi tersebut, GUPBI Nasional disebut telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait. Pemerintah pusat dikabarkan siap mendistribusikan disinfektan ke desa-desa dan meminta masyarakat berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila membutuhkan bantuan disinfektan. Selain itu, pemerintah pusat juga merespon positif usulan bantuan vaksin ASF gratis untuk peternak di seluruh Indonesia. Program vaksinasi gratis itu direncanakan mulai berjalan pada Juli atau Agustus mendatang. Ini pemerintah sudah berjanji untuk mendistribusikan disinfektan ke daerah-daerah ya atau ke desa-desa lewat UPT. Jadi silakan nanti kalau masyarakat ada yang mau minta bantuan silakan berkoordinasi dengan kabupaten masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia yang juga meminta dan ini ditanggapi positif oleh pemerintah pusat terkait dengan pencegahan kita atau terkait dengan bantuan vaksin ya yang akan diberikan secara gratis dan itu sudah disetujui oleh pemerintah pusat lewat ini kementerian. Itu rencananya nanti kalau tidak bulan 7, bulan 8 itu akan diberikan vaksin gratis ASF seluruh Indonesia dengan anggaran itu sekitar 25 miliar.
Jadi semoga aja nanti Bali mendapatkan bantuan itu juga ya. Jadi Tiang harapkan seperti itu, dan Tiang akan minta kepada ketua Gupbi yang ada di Bali untuk bersurat terkait dengan vaksin gratis ASF ini. Yana dan Mastika, Bali TV. Sebanyak 42 orang calon wisudawan dilepas pada acara yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026 di kampus tempat. Universitas Dianapura tetap berkomitmen dalam mencetak SDM yang unggul dan kompeten serta berdaya saing. Dari calon wisudawan ini, 50% diantaranya sudah memperoleh pekerjaan. 42 orang calon wisudawan yang dilepas pada yudisium kali ini berasal dari 5 fakultas, yakni Fakultas Bisnis dan Pariwisata, Fakultas Kesehatan dan Sains, Fakultas Teknologi dan Informatika, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pendidikan dan Humaniora. Rektor Undira Bagus Rai Utama mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi atas pencapaian para calon wisudawan pada yudisium semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Pihaknya berharap calon wisudawan mampu menjaga nama baik alma mater dan mengamalkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Dikatakan semua fakultas dan prodi yang ada di lingkungan Universitas Dianapura kompeten dan banyak peminatnya, serta siap bersaing di kancah nasional bahkan internasional, karena Undira memiliki lembaga yang kompeten dalam memberangkatkan tenaga migran. Terkait Fakultas Kedokteran yang baru berdiri 2 tahun, Rektor Rai Utama mengatakan, belakangan ini juga mulai mendapatkan perhatian masyarakat dari 3 prodi Fakultas Kedokteran, yakni prodi fisioterapi, pendidikan dokter, dan prodi kesmas. Cukup banyak peminatnya. Mahasiswa yang di yudisium pada saat ini serapan di dunia kerja, mereka masih menunggu masa pending untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga sebagian mereka, lebih dari 50% mereka kan biasanya, khususnya yang di perhotelan ya. Perhotelan itu mereka biasanya di masa intensif atau masa on job training itu mereka sudah mulai bekerja. Ada yang DW, ada yang memang langsung ke kontrak langsung dan sebagainya. Mereka mulai di kerjaan yang sifatnya tidak terlalu besar ya company-nya. Ada di villa, ada di berbagai perusahaan-perusahaan kecil. Fakultas Kedokteran itu kan terdiri dari beberapa program studi fisioterapi, program studi kesmas, dan juga program studi pendidikan dokter. Nah, khusus untuk kedokteran kita sudah memasuki tahun kedua. Tahun pertama kita meluluskan rekrutmennya ya, meluluskan 36 calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa di program studi kedokteran tahun 2025. Dan tahun ini sudah masuk gelombang kedua, kemarin itu dites. Dan gelombang pertama. Mahasiswa berprestasi pada yudisium kali ini, Gusti Ayu Putri Pradnyadewi IPK 3,90, serta Rembulan Wifi Mukhtar IPK 3,94. Agus Sudiatmike, Bali TV. Konflik Timur Tengah berdampak terhadap industri kapal pesiar. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Titiang Made Sunarte, Wakil Ketua DPRD Badung, mengucapkan Dirgahayu Bali TV ke-24. Semoga Bali TV tetap jaya dan terus menampilkan tayangan-tayangan berkualitas untuk mendukung pelestarian seni, adat, dan budaya Bali. Matur semua, Om Santi. Santi, Santi. Pemirsa, memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah sejak Februari 2026 mulai berdampak terhadap industri kapal pesiar internasional. Ketidakstabilan geopolitik di jalur pelayaran strategis memicu gangguan operasional kapal, penyesuaian rute perjalanan, hingga hambatan terhadap mobilitas kru dan calon pekerja kapal pesiar. Pelaku industri kapal pesiar Daniel Paulus Ferdinand mengungkapkan bahwa banyak pekerja kapal pesiar terdampak sejak konflik pecah di kawasan tersebut. Sejumlah kapal pesiar yang sempat bersandar di Abu Dhabi dilaporkan mengalami kendala untuk keluar dari kawasan Selat Hormuz akibat situasi keamanan yang memanas. Kondisi itu membuat para kru membutuhkan dukungan dari perusahaan pelayanan maupun organisasi maritim internasional, termasuk International Maritime Organization (IMO). Tidak hanya pekerja yang sudah berada di atas kapal, calon kru yang hendak bergabung juga mengalami hambatan karena terganggunya penerbangan menuju Abu Dhabi dan Dubai yang selama ini menjadi jalur transit utama menuju Amerika, Eropa, maupun Timur Tengah. Akibat situasi tersebut, sejumlah pekerja kapal pesiar dilaporkan sempat tertahan di bandara karena perubahan jadwal penerbangan dan penyesuaian rute internasional. Sejak terjadi konflik ya pada Februari 2026 ya, khususnya di wilayah Timur Tengah, banyak sekali dalam hal ini pekerja kapal pesiar yang terjebak, khususnya mereka yang mengikuti cruise di Timur Tengah. Ya, ada beberapa kapal yang saat itu sedang bersandar di Abu Dhabi atau di ini ya. Sejak dimulainya konflik, mereka terjebak karena memang untuk keluar dari Selat Hormuz itu juga bukan hal yang mudah ya. Yang jelas mereka membutuhkan support dari perusahaan pemilik kapal pesiar itu sendiri, dari cruise line, dan juga support dari organisasi maritim internasional. Dalam hal ini IMO ya, International Maritime Organization. Dan khususnya untuk para pekerja yang seharusnya bekerja di atas kapal, juga banyak yang terdampak, khususnya pada saat dimulai konflik, penerbangan ke Abu Dhabi, karena mayoritas dari kru yang akan bergabung, mau itu ke Amerika, ataupun ke Timur Tengah itu sendiri, atau ke Eropa, mereka transit di Abu Dhabi, ya, atau di Dubai juga ya. Nah, ini menyebabkan ya beberapa juga terjebak di bandara. Kita berharap ya eskalasi tidak semakin meningkat, dan pasar pekerja kapal pesiar bisa kembali normal. Diharapkan situasi internasional segera membaik agar aktivitas pelayaran wisata dapat kembali berjalan normal tanpa gangguan keamanan maupun lonjakan biaya operasional. Yana, Bali TV. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 tidak jauh beda dari tahun sebelumnya. Salah satu perubahan pada pelaksanaan SPMB tahun ini adalah dibukanya dua kategori pada jalur prestasi, yakni prestasi akademik dan non-akademik.
Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kota Denpasar, Ide Bagus Suryadana mengatakan, secara umum Juknis SPMB 2026 tidak banyak berbeda dibanding tahun sebelumnya. Namun pada tahun ini terdapat penyesuaian pada jalur prestasi dengan masuknya tes kemampuan akademik TKA dan jalur prestasi kini dibagi menjadi dua, yakni prestasi akademik dan non-akademik. Selain perubahan jalur prestasi, Dinas Pendidikan Kota Denpasar juga mencatat tingginya jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun 2026. Jumlah lulusan diperkirakan mencapai sekitar 13.000 siswa, sementara daya tampung SMP negeri di Denpasar berada di angka sekitar 5.900 siswa. Dengan kondisi tersebut, ia menekankan tidak seluruh lulusan dengan kartu keluarga Denpasar dapat tertampung di sekolah negeri. Pemerintah Kota Denpasar pun sejak awal telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme SPMB, termasuk mendorong siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Terkait administrasi kependudukan, pihaknya menegaskan kartu keluarga yang diakui dalam proses SPMB adalah kartu keluarga resmi yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tidak lagi menggunakan surat domisili. Secara umum, Juknis tahun 2026 ini hampir sama dengan di 2025. Perbedaan yang ada adalah masuknya jalur TKA yang diamanahkan oleh pusat, jadi harus masuk dalam penerimaan SPMB di 2026. Dike masuknya di jalur prestasi di akademik. Jadi di jalur prestasi kami dibagi menjadi dua, jalur prestasi akademik dan non akademik. Itu yang perbedaan signifikan dalam SPMB di 2026. Dapat kami sampaikan untuk kelulusan, data kelulusan di tahun 2026 itu sekitar 13.000, sementara kapasitas SMP negeri kami di posisi 5.000 Pak Nggih, 5.000 sekian, 5.900. Jadi kalau dilihat dari kapasitas memang secara umum seluruh KK Denpasar tidak bisa tertampung di sekolah negeri. Tetapi bagaimanapun dari awal kami sudah melaksanakan sosialisasi terkait dengan Juknis SPMB ini supaya murid-murid yang tidak tertampung di SMP negeri bisa melanjutkan sekolah di SMP negeri, di SMP swasta. Dan itu sudah kami sosialisasikan mulai akhir Februari kemarin. Pemerintah Kota Denpasar berharap seluruh persiapan yang dilakukan sejak dini dapat mendukung kelancaran pelaksanaan SPMB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Bunga dan Gung Kompiang, Bali TV. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar membuka seleksi penerimaan murid baru SPMB SMP tahun 2026 melalui 4 jalur penerimaan. Secara umum, mekanisme pelaksanaan tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, terdapat satu perubahan pada jalur prestasi akademik, yakni masuknya tes kemampuan akademik atau TKA sebagai salah satu komponen seleksi. Ketua SPMB SMP Negeri 2026 Ngakan Made Samudra menjelaskan perubahan tersebut menjadi pembeda utama dibandingkan pelaksanaan SPMB tahun lalu. Untuk jenjang SMP, pelaksanaan SPMB 2026 dibagi ke dalam 4 jalur, yakni jalur prestasi akademik, prestasi non-akademik, afirmasi dan mutasi, serta domisili. Ia juga mengingatkan orang tua dan calon peserta didik untuk menyiapkan dokumen persyaratan sejak dini. Dokumen utama yang wajib dimiliki adalah kartu keluarga karena digunakan pada seluruh jalur pendaftaran. Selain itu, calon peserta didik juga wajib menyiapkan akte kelahiran atau surat keterangan tanda bukti lahir yang ditandatangani pejabat berwenang, serta surat keterangan lulus SKL untuk lulusan sekolah dasar yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Untuk SPMB tahun ini dengan tahun sebelumnya sih sama, cuma ada beberapa hal yang seperti dikatakan Pak Kabir tadi adalah TKA masuk di jalur prestasi akademik. Nah, untuk jadwal SPMB khusus SMP nih itu dibagi ada 4 jalur. Jalur prestasi itu ada 2, non akademik dan akademik. Itu kita mulai di tanggal 22 sampai 24 Juni 2026. Terus pengumumannya tanggal 25 Juni 2026. Nah, yang kedua itu afirmasi dan mutasi kita jadwalkan di tanggal 29 sampai 30 Juni
2026 dan pengumumannya di tanggal 1 Juli 2026. Yang terakhir, untuk menampung semua dari prestasi misalnya lolos, afirmasi, mutasi, itu kita tampung di jalur domisili, yang mana dipakai seleksi adalah kakak yang menandakan jarak dengan alamat rumahnya. Itu kita mulai tanggal 1 sampai 4 Juli 2026 dan pengumumannya di 5 Juli 2026. Yang pertama jelas dia harus punya kakak, karena semua jalur itu menggunakan kakak. Terus yang kedua dia harus punya akte kelahiran. Kalau misalnya tidak punya akte kelahiran, ya surat tanda bukti kenal lahir dari yang ditangani oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya ya SKL, surat tanda lulusan tamatan untuk SMP. Pihaknya berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih lancar dibanding tahun sebelumnya. Evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya menjadi bahan perbaikan, termasuk memperkuat sosialisasi lebih awal kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari masyarakat desa dan kelurahan, komite satuan pendidikan hingga kepala sekolah. Bunga dan Gung Kompiang, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polresta Denpasar ungkap 28 kasus 4C. Seruput idol. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan keikhlasan dalam berkorban, serta meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Nilai pengorbanan, ketulusan, dan kebersamaan yang diwariskan melalui peringatan Idul Adha kiranya dapat menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, penuh toleransi, dan saling membantu. Di tengah keberagaman dan kebersamaan yang terjalin di Kabupaten Badung, semoga semangat Idul Adha semakin mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan bagi seluruh umat. Kami juga berharap Hari Raya Kurban ini menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagi bersama, serta memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Salam, Om, Santi, 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 Om.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar bersama Polsek jajaran berhasil mengungkap sebanyak 28 kasus tindak pidana 4C periode Mei 2026 dengan mengamankan 34 tersangka. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo de Simatupang mengungkapkan 28 kasus yang diungkap meliputi 12 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 14 tersangka laki-laki, 6 kasus pencurian dengan pemberatan dengan 9 tersangka, 1 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas dengan 1 tersangka, serta 9 kasus pencurian biasa lainnya dengan total 10 tersangka. Salah satu kasus yang menjadi perhatian yakni pengungkapan pelaku curanmor yang merupakan residivis. Pelaku diketahui bernama Edi Siswanto, 42 tahun, asal Jember, Jawa Timur, yang berperan sebagai eksekutor pencurian sepeda motor di depan toko antik Jalan Gunung Athena, Padang Sambian Klor, Denpasar Barat. Selain mengamankan para tersangka, polisi berhasil menyita berbagai barang bukti hasil kejahatan. Barang bukti tersebut diantaranya sejumlah uang tunai, rekening bank, beberapa unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam berbagai merek, palu, helm, pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi, ratusan bungkus rokok, serta tabung gas. Perlu saya sampaikan terkait perkembangan situasi dari analisa dan evaluasi, maka saya selaku Kapolresta membentuk tim Opsnal, yaitu unit reaksi cepat dari masing-masing Polsek dan Satreskrim. Dan jumlahnya ada 90 orang. Ini dengan maksud untuk melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus 4C yang terjadi di wilayah hukum Polresta Denpasar. Para tersangka dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara, serta pasal 479 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Rai Swantara, Bali TV. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga selaku Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mendorong pemerintah memastikan hak bagi 9 warga negara Indonesia yang mengalami kekerasan ketika ditangkap tentara Israel. Ia juga mengapresiasi pemerintah dalam proses pembebasan 9 WNI yang ditangkap pihak Israel. Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga selaku Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mendorong pemerintah memastikan hak bagi 9 warga negara Indonesia yang mengalami kekerasan ketika ditangkap tentara Israel, khusus bagi WNI yang mengalami dugaan pelanggaran dan kekerasan oleh otoritas Israel selama penahanan. Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menangkap 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan global Samud Florentina. Kita patut mengapresiasi ya atas kembalinya 9 warga negara Indonesia, baik jurnalis maupun para aktivis kemanusiaan yang telah kembali ke tanah air setelah mengalami penyekapan oleh pihak Israel. Dan saya kira tindakan penyekapan tersebut tentu merupakan tindakan yang harus kita kecam bersama-sama, karena itu menyalahi semangat kemanusiaan juga, dan itu melanggar hukum humaniter ya, internasional yang memang bagi jurnalis maupun aktivis kemanusiaan yang mereka memiliki harus dilindungi dalam tugas mereka sebagai aktivis kemanusiaan maupun juga tugas jurnalis. Nah, tapi tentu tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Tindakan itu tidak boleh dilakukan. Nah, karena itu menurut saya tentu kita juga harus lebih hati-hati. Karena perspektif yang dipakai oleh Israel terhadap penyekapan berbeda dengan perspektif yang dipahami oleh para jurnalis maupun para aktivis. Seperti diketahui, 9 WNI yang sempat ditahan oleh Israel pada pertengahan Mei 2026 lalu tiba di tanah air Minggu 24 Mei 2026. Mereka disambut Menteri Luar Negeri Sugiono
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdel Fattah Al-Sattari, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, hingga keluarga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kejagung tetapkan ex-anggota Ombudsman YK Hendra jadi tersangka. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Om Swastiastu. Saya Iwayan Gede Dodik Wirawan, selaku Direktur Kepatuhan Bank Lestari Bali. Saya mewakili segenap keluarga besar Bank Lestari Bali mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bali TV yang ke-24. Semoga di usia ini Bali TV tetap berkarya serta konsisten melestarikan budaya Bali melalui tayangan yang inspiratif dan berkualitas. Semoga Bali TV tetap menjadi media yang terpercaya bagi masyarakat Bali. Om Santi 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 Om. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangiten ya. Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan anggota Ombudsman YK Hendra Fatika sebagai tersangka kasus perintangan penyidikan. YK diduga melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice kepengurusan izin ekspor crude palm oil CPO atau minyak goreng. Kejaksaan Agung menetapkan mantan anggota Ombudsman YK Hendra Fatika sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan, obstruction of justice, korupsi minyak goreng. Penetapan tersangka dilakukan penyidik usai memeriksa YK selama hampir 10 jam pada Senin 25 Mei 2026. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan penetapan tersangka terhadap YK ini merupakan hasil pengembangan atas perkara suap hakim kasus Migor yang sebelumnya turut menjerat advokat Marcella Santoso. YK terbukti secara sengaja merintangi atau menggagalkan penyidikan penuntutan terhadap terdakwa perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya tahun 2022 lalu. Berdasarkan surat perintah tanggal 6 Maret 2026 perihal dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya tahun 2022. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi atas nama
Saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026. Bahwa setelah melalui beberapa serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti yang sudah kita dapat, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah melakukan serangkaian penyidikan berupa penggeledahan serta memeriksa YK sebagai saksi. Kasus ini bermula pada Februari 2022 lalu saat terjadi kelangkaan minyak goreng. YK selaku anggota Ombudsman menginisiasi investigasi terkait dugaan maladministrasi di Kementerian Perdagangan. Namun, materi laporan tersebut diduga dimanipulasi secara melawan hukum. Strategi hukum menggunakan laporan Ombudsman yang telah dimanipulasi ini terbukti berhasil. Putusan PT UN dan Perdata tersebut dijadikan bahan pembelaan atau pledoi yang akhirnya membuat hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap 3 korporasi besar. Terkait itu, penyidik menemukan bukti bahwa YK Hendra menerima sejumlah uang dari PT Wilmar Group sebagai imbalan atas manipulasi LPH tersebut. Uang disalurkan melalui rekening pihak ketiga untuk menyamarkan jejak. Atas perbuatannya, YK dijerat dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terhadap tersangka, Kejagung melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Bahwa saudara YF telah menerima sejumlah uang dari korporasi PT Wilmar Group terkait dengan LHP tersebut melalui rekening orang lain ya, dan beberapa proyek dari perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group di kemudian hari ya. Joy Suwarte dan Ketut Madias melaporkan. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya upacara atau Piodalan Puja Wali Ida Betara di Pura Penyusuan Puseh Penegil Dharma di Banjar Dinas Tukat Ampel, Desa Adat Kubu Tambahan Buleleng, 3 orang panitia terdiri dari Kelian Ulu dan Ketua Panitia melakukan audiensi dengan Direktur Utama didampingi pimpinan redaksi Bali TV pada Selasa siang. Pertemuan tersebut sebagai upaya menjalin kerjasama menyukseskan rangkaian upacara dalam bentuk dukungan publikasi dan menyebarluaskan rangkaian upacara yang puncaknya jatuh pada tanggal 3 Juni 2026. Kehadiran Kelian Ulu Gede Arde Krisna bersama dengan Ketua Panitia Piodalan Inyoman Jedrike diterima langsung Direktur Utama Bali TV ABG Sadrena Rade, didampingi pimpinan redaksi Made Swece, bertempat di Ruang Merah Gedung Pers Bali Ketut Nade, Jalan Kebo Iwo Denpasar. Menurut Nyoman Jedrike, kedatangan dirinya bersama tim mewakili Krama Desa Adat Kubu Tambahan Buleleng untuk melakukan audiensi dengan pimpinan Bali TV serangkaian dengan akan dilaksanakannya Piodalan atau Puja Wali Ida Betara di Pura Penyusuan Puseh Penegil Dharma di Banjar Dinas Tukat Ampel. Puncak karya menurut Ketua Panitia akan berlangsung Rabu 3 Juni 2026 yang diawali dengan mendak tirta puncak dan segara dan ditutup dengan puncak Piodalan dan penyineban. Dengan pertemuan dengan pimpinan Bali TV ini, dirinya berharap rangkaian Piodalan yang dilaksanakan oleh Krama Banjar Dinas Tukat Ampel, Desa Adat Kubu Tambahan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tersebar luas ke masyarakat melalui dukungan publikasi oleh Bali TV. Tujuan kami tentunya pagi hari ini, siang hari ini ke Bali TV tentunya adalah kami ingin Piodalan yang kami laksanakan oleh Krami Penyusuan Puseh Penegil Dharma ini bisa diliput, kemudian juga bisa diketahui oleh masyarakat, baik Krami yang ada di Desa Adat Kubu Tambahan, di Kabupaten Buleleng maupun di Bali, serta juga di yang ada di luar Bali. Tentunya kami berharap juga, tentunya sebagai Ketua Panitia, semua rangkaian Piodalan yang mestinya harus dijalankan, kami akan jalankan dengan baik. Sementara itu, Gede Arde Krisna selaku Kelian Ulu menambahkan persiapan atau dudonan Puja Wali Ida Betara di Pura Penyusuan Puseh Penegil Dharma di Banjar Dinas Tukat Ampel diawali dengan Nuasen pada tanggal 30 Mei 2026 dan puncaknya akan berlangsung pada 3 Juni 2026. Dengan kepanitiaan yang telah dibentuk oleh warga, diharapkan seluruh rangkaian Piodalan akan berjalan dengan lancar. Tanggal 20
sudah matur piuning untuk nancep pepayon tanggal 30 tersebut. Nias dan masang terop tanggal 1 itu adalah ngatur bakti penganyar. Tanggal 2 bakti pengajung itu berdarah sami. Tanggal 3 itu inti daripada puja wali. Di tanggal 3 tersebut ada session mendak tirta yang diadakan nanti jam 2 sore mendak tirta Ratu Pingit, jam 3 lanjut ke Segara untuk mendak tirta Betara Sami, dan tanggal jam 4-nya itu untuk menyambut undangan dan uleman dari Desa Pakraman Sami. Mengingat Pura Penyusuan Pusah Penegil Darmo merupakan pusat kayangan jagat, pihak panitia juga mengajak bagi umat Hindu yang ada di seluruh Bali untuk hadir dan nangkil untuk mengaturkan persembahyangan pada puncak Piodalan tanggal 3 Juni 2026 nanti. Hari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Desa Wisata Sudaji menuju GIAHS Dunia. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Suradite pasti kesempatan. Jelas setengah 3 ngatas papat Bali TV. Pemirsa, Desa Wisata Sudaji di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng terus memperkuat langkah menuju pengakuan Globally Important Agricultural Heritage System atau GIAHS dari FAO Perserikatan Bangsa-Bangsa. Desa yang dikenal dengan wisata alam dan budaya ini kini mengangkat warisan pertanian dan filosofi hidup masyarakat sebagai identitas pembangunan berkelanjutan. Desa wisata Sudaji selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan pariwisata Bali Utara. Desa ini menawarkan panorama pegunungan, hamparan persawahan, hingga tradisi budaya yang masih lestari. Selain menyuguhkan wisata trekking, persawahan, dan kunjungan ke air terjun Kubu Kili, masyarakat Sudaji juga mempertahankan tradisi adat, ritual keagamaan, hingga kehidupan sosial berbasis kearifan lokal. Kini semangat baru digaungkan melalui gerakan Sudaji Menuju Gias.
sebuah upaya mendorong Sudaji masuk dalam jaringan warisan pertanian penting dunia yang diakui FAO. Tim 8 penjuru Sudaji yang terdiri dari petani muda dan sesepuh desa Sudaji akan memperkenalkan filosofi Dwi Tunggal yang menyatukan generasi muda dan sesepuh dalam menjaga keberlanjutan desa. Konsep Nawosange sebagai tata kelola ruang dan air berbasis 9 penjuru, hingga gerakan COVID-27 yang menggabungkan adat, ilmu pengetahuan, dan modernitas. Sebenarnya dari GIAS ini adalah bagaimana dia mau melindungi adat tradisi desa di masing-masing negara yang unik, yang bisa menghidupi negara desanya sendiri seperti itu. Nah sekarang kita cukup memberitahukan kepada masyarakat bagaimana kita pola hidup sehat dengan tanpa terlalu banyak menggunakan kimia. Notabene kimia masih dibutuhkan, tapi bagaimana kita mengurangi sehingga nanti kita bisa kita bisa organik seperti itu dengan cara memilah sampah, plastiknya kita kumpulkan pakai bayar pajak, organiknya kita pakai memupuk kebun yang ada di rumah. Kolaborasi lintas generasi ini diyakini menjadi kekuatan utama Sudaji dalam menjaga warisan pertanian dan budaya yang telah hidup ratusan tahun. Jika mendapat pengakuan FAO, Sudaji diharapkan menjadi model desa berkelanjutan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi warga desa. Gerakan ini juga mendapat dukungan berbagai pihak, mulai dari pendamping desa, akademisi, hingga organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Jadi pada intinya semua harus bersinergi, berkolaborasi untuk mendukung kemajuan desa wisata Sudaji. Tentu masing-masing nanti mempunyai peran dan tugas bagaimana menyukseskan nanti desa Sudaji menuju GIAS ya, GIAS 2026 ini. Tentu ini memerlukan proses. Nah, proses itu akan terus kita sinergikan antara beberapa dinas. Dengan semangat Sudaji bangkit dan Sudaji menuju GIAS, masyarakat berharap desa adat dan desa dinas dapat terus bersinergi membawa Sudaji menuju pengakuan dunia. Yasri Yuli, Bali TV. Menyambut Pujawali ke-42 Pura Mertasari Rempoa, Panitia Pujawali menggelar kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis diperuntukkan bagi umat Hindu dan warga sekitar areal pura. Kegiatan baksos tersebut merupakan wujud implementasi ajaran suci Trihitakarana, hubungan baik antar sesama. Dalam rangka menyambut Pujawali yang ke-42 Pura Mertasari Rempoa, Panitia Pujawali menggelar kegiatan baksos berupa pengobatan gratis yang diperuntukkan bagi umat Hindu dan warga sekitar areal pura. Salah satu ketua Panitia Pujawali, Madi Laksmi Pusparini mengatakan, pengobatan gratis adalah bentuk nyata implementasi ajaran suci Trihitakarana, khususnya dalam pilar Pawongan, menjaga keharmonisan antar sesama manusia, dan parayangan wujud syukur dan persembahan kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aksi sosial ini secara langsung membantu masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan, cek kesehatan gratis meliputi pemeriksaan kolesterol, asam urat, tekanan darah, diabetes, dan lain-lain. Pura Mertasari yang ke-42 yang kami sudah laksanakan kegiatan mulai dari awal bulan Mei. Hari ini adalah kegiatan bakti sosial, yaitu cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini diperuntukkan untuk para pinandite, Serapi Banten, umat Banjar, juga warga sekitar pura. Untuk di warga sekitar pura ini ada berapa RT nih? Ada warga sekitar pura, ada 3 RT, 1 RW, dan warga yang berada di dekat sekali dengan pura. Areal pura sini ya Bu ya? Pemeriksaan darah, pemeriksaan darah, kemudian cek kolesterol, gula darah, asam urat. Tentunya harapan Tiang sebagai panitia atau ketua panitia Pujawali ini memberikan harapan agar warga Pura Mertasari dan warga sekitar Pura Mertasari itu selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan juga harapan panitia ke depan bahwa seluruh antara warga sekitar dan umat Banjar atau umat pura itu bisa bersinergi, nguyup. Kita laksanakan
pengobatan gratis dan bakti sosial ya kepada umat Hindu yang ada di Banjar Mertesari dan sekitarnya, dan juga tentu dengan umat non-Hindu yang berada di sekitar pura. Nah, ini dilaksanakan pengobatan gratis dan bakti sosial ya, bantuan kepada mereka. Memang setiap Pujo Wali di pura ini selalu dilaksanakan pengobatan gratis seperti ini sebagai peduli dari pengurus Banjar Mertesari ya, yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Ini merupakan wujud dari Trihita Karana, di mana tidak hanya kaitan dengan hubungan kita sebagai umat ini dengan Ida Hyang Widiwasa yang nanti puncak Pujo Walinya yang ke-42 itu pada tanggal 31 Mei persis purnama Sasih Sade. Dalam rangka menyambut Pujo Wali ke-42 Pura Mertesari yang jatuh di tanggal 31 Mei 2026, umat Hindu dari wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya juga turut ngaturang ayah, diantaranya menjejahitan sarana upakara, pembantaran suci, mengerik kelapa daksina, memasang kain wastra pelinggi suci, membuat tirta dan lainnya. Kebetulan di sini juga kita tidak hanya diperuntukkan untuk warga internal, juga untuk warga di luar, sekitar kita sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dan Asungkara juga setelah kita saksikan bersama tadi ya, banyak yang antusias mengikuti dan kegiatan sudah berjalan dengan lancar. Dari Tangerang Selatan, Juri Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.